Halo guys, kembali lagi bersama saya Farsyabillah. Hari ini sedikitnya agak berbeda ya. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang materi termokimia. Ini nih ada di materi kelas 11 semester 1. Oke, dari namanya termokimia. Jadi termokimia itu ya ada termo, itu berhubungan dengan suhu. Jadi termokimia ini ada kayak kemiripan dengan fisika lah, tapi di kimianya. Wait a minute. Karena fisika itu kan tentang suhu. Oke, so asik kali ya. Hi. Oke, jadi langsung kita mulai. Termokimia. Kita langsung ke definisi termokimia ya. Oke, maaf tulisan saya jelek. Termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari kalor reaksi atau kalor yang menyertai suatu reaksi. Nah, jadi itulah definisi termokimia. Mari kita tulis, termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari kalor reaksi atau kalor yang menyertai suatu reaksi. Jadi ini adalah definisi termokimia. Oke, sebelum lanjut ke sebelum mendalami lagi termokimia, kita tuh harus tahu konsep dasar termokimia. Itu konsep dasar energi dan kalor. Jadi di alam semesta kita ini ada yang namanya sistem, ada yang namanya lingkungan. Oke, ada sistem, ada lingkungan. Sistem itu adalah pusat perhatian kita. Pusat perhatian kita. Jadi kita itu misalnya sedang meneliti asam. Jadi sistemnya adalah asam. Nah, lingkungan itu adalah selain dari sistem, jadi kayak yang di luar sistem itu. Jadi lingkungan ini adalah yang selain sistem. Oke. Jadi ada sistem, ada lingkungan. Ini deh contoh. Sistem tata surya. Sistem tata surya itu kan yang jadi pusat perhatian kita adalah sistem tata surya tersebut. Kayak matahari, bumi, dan lain-lain. Nah, kalau lingkungannya yaitu kayak ruang hampa gitu kan, itu kan tidak jadi pusat perhatian kita, tapi itu adalah lingkungan kita. Oke, jadi semoga ngerti ya sampai sini. Oke, selanjutnya kita akan mengenali ada dua jenis reaksi ya di termokimia. Yang pertama itu reaksi eksoterm atau eksoterm sama saja ya, dan juga ada endotherm. Oke, maaf tulisan saya jelek ya. Oke, saya tahu. Jadi reaksi eksoterm seperti namanya exit. Exo itu jadi keluar atau melepas. Jadi reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepas kalor. Oke. Nah, endotherm itu kebalikannya. Jadi ini reaksi yang menerima atau menyerap kalor. Jadi ada yang melepas, ada yang menyerap atau menerima. Gitu. Oke, jadi misalnya contoh ya,
ibu sedang memanaskan air. Ini kompor kisah ceritanya, ini apinya, ini airnya. Kita kembali dulu ke yang konsep sistem dan lingkungan. Jadi kalau misalnya nih kita anggap sistemnya air sebagai sistem, ya gak kelihatan. Jadi kita anggap air sebagai sistemnya di kasus ini. Jadi yang lingkungan itu ada udara, lingkungannya juga ada panci, lingkungannya juga ada api, ada kompor lingkungannya, dan selainnya dan sebagainya. Oke, itu kalau kita membawa tentang konsep sistem dan lingkungan. Bagaimana kalau kita membawa konsep reaksi eksoterm dan endotherm? Oke, jadi kalau sistemnya kita anggap air, jadi reaksinya apa coba? Kan air dipanaskan mendidih, apa yang terjadi? Jadi yang terjadi saat air dipanaskan sampai mendidih itu adalah reaksi endotherm jika yang jadi sistem adalah air. Mengapa endotherm? Jawabannya adalah karena kalor dari lingkungan pindah ke sistem. Jadi itulah alasan kenapa reaksi endotherm. Udah paham ya kira-kira? Oke, mungkin kalian masih belum kurang ya, masih kurang paham. Jadi reaksi eksoterm itu kalornya berpindah dari, coba tebak kemana, ayo, dari sistem ke lingkungan. Jadi eksoterm itu dari sistem ke lingkungan. Nah, di reaksi ini kebalikannya, dari lingkungan ke sistem. Makanya nih reaksinya endotherm. Kecuali kalau airnya mendidih, nih misalnya ada kasusnya airnya mendidih, anggapnya air mendidih nih, ditaruh di kulkas. Nah, yang terjadi adalah reaksi eksoterm karena kalor dari air mendidih ini diserap oleh lingkungan, yaitu kulkasnya. Oke kan, sudah ngerti kan? Tinggal kita desain deh ini. Endotherm, kalornya berpindah dari lingkungan ke sistem. Oke, jadi hari ini segini aja dulu. Ini masih dasarnya ya tentang termokimia. Jadi nanti ada part 2 nya. Silahkan di like, comment, share, dan subscribe ya, supaya saya makin semangat bikin video tutorial pembelajaran seperti ini. Oke, thank you.